Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah disetting oleh dosen saya. Jadi pada tugas kali ini saya akan menyelesaikan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan sudah disetting. Jadi pertanyaannya yang pertama, setiap komputer telah disetting menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Jadi pertanyaan yang pertama ini, komputernya telah disetting menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Jadi maksud dari pertanyaan ini, komputernya telah disetting dengan cara perintah atau secara otomatis menggunakan perintah DHCP. Jadi setiap PC ini sudah disetting secara otomatis dengan IP address-nya masing-masing. Jadi contohnya misalkan ada PC dosen FSD ini, kita buka di desktop, kita masuk pada ikon IP configuration. Cara ceknya seperti ini. Misalkan saya klik di status, lalu kita klik kembali di DHCP. Nanti dia akan proses request ya. Requestnya sukses dengan IP address-nya yang telah ditentukan, subnet mask-nya, ada gateway-nya dan DNS servernya. Oke, PC-PC yang lain juga sama seperti PC mahasiswa FSD juga. Kita coba cek juga. Oke, sudah berhasil di successful. Kita cek juga yang PC yang ini. Oke, successful. Terus PC yang berikut, ada 6 PC yang telah disetting. Oke, sudah. Oke, sudah. Ini juga sudah sukses. Terus yang terakhir PC dosen PIS. Ya, sudah berhasil juga. Jadi maksud dari suruhan yang pertama ini, artinya setiap PC-nya setelah disetting dengan IP address-nya masing-masing dari DHCP atau menggunakan settingan DHCP-nya. Yang berikut ada yang kedua, pertanyaan yang kedua, setiap interface pada router telah diberikan IP address dan subnet mask-nya. Jadi setiap interface-nya pada router telah diberikan IP address dan subnet mask. Artinya setiap interface dalam PC ini telah diberikan IP address yang tadi saya coba lihatkan. Ini IP address-nya sudah sedia dan telah diaktifkan. Ya, ini sudah diaktifkan. Jadi kalau kita lihat dalam tabel ini, itu ada fast Ethernet 0 telah up, atau bisa juga kita cek di config, lalu kita klik fast Ethernet 0 telah on. Oke, sama juga pada PC-PC yang lainnya. Dari PC mahasiswa. Oke, sudah diaktifkan semua. PC pegawai
sudah juga, sudah diaktifkan, sudah pada port statusnya setelah on atau interface-nya sudah on. Sama juga pada PC yang lainnya, sudah on. Sudah on juga. Jadi yang berikut, yang berikut seruan yang ketiga, suite SW-FST digunakan untuk membuat 3 buah VLAN untuk dosen masing-masing, dosen, mahasiswa, dan pegawai, dan dengan konfigurasi sebagai berikut. Jadi pada tabel berikut ada interface-nya mulai dari FA01, dari range 1 sampai 10 itu VLAN ID-nya 10 dengan name VLAN dengan VLAN name-nya dosen FST, jenis portnya port access. Terus yang FA011 sampai 20 ada VLAN ID-nya 20 dengan nama VLAN-nya mahasiswa FST, mode jenis portnya mode akses FA0-21 sampai interface 23 yaitu 30 VLAN ID-nya dengan namanya pegawai FST, portnya port jenisnya itu mode akses FA024 itu trunk. Jadi maksud dari pertanyaan ini saya akan menjelaskannya. Jadi kita di bagian suite SW-FST ya. Jadi saya lanjut saja di topologinya. Jadi ini suite-nya. Pada suite ini telah disetting VLAN-nya dan telah dipisah-pisah VLAN ID-nya masing-masing dengan nama VLAN-nya. Jadi sudah diaktifkan juga. Jadi cara ceknya sebagai berikut. Enable configure terminal atau configure, lalu kita kalau mau cek kita hanya sampai di privilege saja. Jadi kita tinggal show VLAN. Perintahnya itu untuk mengecek apakah sudah disetting, jadi kita menggunakan perintah show VLAN. Iya. Jadi pada tabel berikut dijelaskan telah di setting VLAN ID-nya, namanya, dan port-portnya sudah dipisah. Misalkan port interface internet dari 0-1 sampai 10 itu dia di VLAN ID 10 dengan namanya dosen, dan seterusnya seperti 20 juga. Ini face internetnya sudah aktif juga, sudah ditentukan VLAN ID-nya masing-masing. Oke, kita kembali kita lanjutkan pada suruhan berikutnya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikut, yaitu mengkonfigurasi atau dengan konfigurasi yang telah dilakukan ternyata setiap PC klien pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik FST dan FIS belum dapat digunakan atau belum bisa mengakses web server yaitu uncriswina.ac.id yang akan diakses. Dan tugas yang kita akan kerjakan yaitu membuat setiap PC klien tersebut untuk mengakses halaman web uncriswina.ac.id dengan web browser yang tersedia pada setiap PC-nya masing-masing. Dan jika sudah disetting, connectivity testnya akan berubah menjadi skornya menjadi 100% dan ada 6 kali pengujian koneksi.
jika berhasil dilakukan. Oke, kita langsung masuk saja pada topologinya. Pertama-tama kita masuk di router server. Jadi cara mengkonfigurasi untuk akses ke web browser yaitu dengan memasukkan IP router. IP routernya diikuti dengan subnet mask, lalu hop atau perantaranya. Jadi perintahnya IP root. Saya sudah masuk pada mode configure terminal dan sekarang saya akan memasukkan perintahnya IP root 210.0.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.5252, lalu diikuti dengan hopnya yaitu 10.1. Hop ini akan dilalui oleh PC yang akan akses web browsernya. Lalu kita enter, masih invalid hopnya, jadi hopnya salah, seharusnya 2. Oke, berhasil. Lalu kita lanjut dengan perintah PC yang kedua, yaitu dengan IP rootnya hanya berubah pada IP yaitu 20.0, lalu diikuti subnet masknya dan hopnya yang akan dilalui. Yang berikut PC yang ketiga, dan sekarang ini untuk PC yang ada pada suite FST. Sekarang saya akan masukkan perintahnya untuk PC yang ini di FIS. Jadi kita kembali pada command line interface, kita masukkan lagi IP root dengan kita merubah hopnya yaitu 20.0.2, lalu di sini 10, di sini jadi 2, IP rootnya itu 20.0.10.0, lalu kita enter. Oke, berhasil. Yang berikut kita ubah menjadi IP-nya 20.0, enter, berhasil. Yang berikut 30, oke, berhasil. Untuk mengecek apakah sudah disetting, kita tinggal end atau exit, lalu kita enter, kita masuk di mode privilege dan kita menginput show IP root. Ya, jadi gateway yang sudah di gateway of last resort is not set. Jadi di bawah ini, di bawah tulisan ini yaitu yang sudah tersetting. Tadi yang saya input sudah, di sini ada kodenya, C itu untuk connectednya dan S ini untuk static yang kita telah setting. Selanjutnya kita akan masuk di router berikutnya yaitu router FST. Kita masuk di mode command line interface, lalu kita enable, kita masukkan di mode privilege, configure terminal, lalu kita masukkan IP root. Perintahnya sama, IP root, lalu diikuti IP root yaitu 210. Ini IP root untuk mengakses ke servernya. Kita menggunakan IP root yang ini pada router server, yaitu yang ini. Oke, kita lanjut, yaitu IP-nya 200.0.0, lalu kita diikuti dengan
subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Lalu hopnya berubah menjadi 10.0.1 menggunakan hop yang ini. Ini untuk hop router server, ini untuk hop router FSD. Kita lanjut. Jadi kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita masuk lagi pada untuk routing untuk PC pada router FIS-nya dengan perintah yaitu dengan perintah IP root masih sama, IP root 220, hanya IP-nya berbeda menjadi 10.20.20.10, lalu diikuti dengan dan subnet masknya, lalu hopnya yaitu berubah menjadi 30.0.0.2, lalu enter. Yang berikut diubah lagi menjadi 20, lalu enter. Kita ubah lagi menjadi ini untuk PC yang ketiga, itu IP-nya 30, kita enter. Dan masih ada lagi untuk akses router servernya, yaitu di sini 0. Oke. Jadi setelah kita setting routernya, kita cek juga sama seperti pada router servernya tadi. Perintahnya kita show IP root untuk mengetahui tabel routernya. Oke, sudah tersetting. Yang berikut kita lanjut pada router FIS. Kita masuk pada mode command line interface, kita enable, lalu configure terminal, lalu kita masukkan perintahnya masih sama, yaitu IP root dengan diikuti 200.0.0. IP rootnya yaitu subnet masknya masih tetap 255.255.252 dan hopnya yaitu atau yang menjadi perantara itu 20.0.0.1. Oke, enter. Lalu kita lanjut dengan untuk ke PC di suite FSD nya, kita ubah hopnya menjadi 30, lalu IP nya ini untuk ke router server, kita set itu dulu. Lalu kita lanjut dengan IP pada router suite FSD ya, untuk mengakses PC di suite FSD nya. Lalu kita isi di sini IP nya sesuai IP yang ada pada PC nya, lalu enter. Oke, berhasil. Lalu ini juga begitu. Oke, selesai. Sekarang kita exit, kita cek juga, sama seperti pada router sebelumnya, show IP root. Oke, berhasil. Sekarang kita keluar. Sekarang kita kembali pada suruhannya, yaitu kita melakukan tes
connectivity-nya, yaitu kita mengakses web browser-nya pada setiap PC ya masing-masing. Lalu kita masuk di sini desktop, kita pilih di sini, kita masukkan 2. Oke, berhasil. Pada PC dosen di suite FST berhasil. Kita pindah pada PC mahasiswa di suite FST. Kita masuk web browsernya, kita masukkan DNS servernya. Oke, berhasil. Pegawai, untuk PC pegawai kita coba melakukan akses Uncriswina. IP-nya, DNS servernya itu 2. Oke, berhasil juga. Lalu kita coba pada suite FIS. Kita masuk di PC dosen, kita masukkan IP dari web Uncriswina, IP dari web Uncriswina 2. Oke, berhasil. Yang berikut PC mahasiswa, kita masukkan IP-nya web 2, enter. Oke, berhasil. Ini webnya Universitas Kristen Wirwacana Sumba Uncriswina. Lalu kita masuk lagi pada PC terakhir, yaitu PC pegawai. Oke, berhasil. Universitas Kristen Wirwacana Sumba atau Uncriswina biasa disebut, perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Indonesia, Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana. Dan selanjutnya kita cek untuk resultnya. Kita cek apakah prosesnya berubah skornya. Kita cek result. Selamat, Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web Uncriswina. Jadi dari connectivity 6 activity ini sudah terhubung semua dengan poinnya masing-masing. Skornya yaitu 100. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan IP dari root ini. Jadi IP dari root ini diambil dari yang menjadi IP rootnya ini, yaitu digunakan IP calculate biasanya untuk mendapat network address-nya. Jadi kita masuk saja pada IP calculate. Kita masukkan, sepertinya tadi kan ada PC yang 210.0.10.2. kita calculate. Oke, jadi yang saya ambil tadi itu network address-nya 210.0.10.0 dengan yang ini untuk yang menjadi network address-nya, dan subnet mask-nya yang ini. Oke. Ini. Dan ini yang menjadi hop atau perantara dari setiap via PC yang akan lewat, yaitu pada hop ini vianya, yaitu pada 10.0.02. Begitu pada semua PC-PC yang telah disetting tadi, seperti PC mahasiswa pegawai pada 2 suite yang telah disetting. Ini adalah hopnya yang ini, dan router tadi ini yang ini itu dikalkulate juga sehingga IP rootnya berubah menjadi 200.0.0.0 untuk mengakses web
unkriswina.ac.id. Oke, terima kasih.